A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan salamatan, wa khairun tahiyatan fi hadzal alam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad khalaqal insana min sulalatin min tin summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin fa khalaqan nutfatan 'alaqatan fa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqal mudghata idhaman fa kasawwal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Salatan wassalaman ila nabiyillahil majid amirul mu'minin qaidun ajid fahuwa nabiyunal mustafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ghayyara halatal bashariyah minal mariji ila sa'id wajahada fillahi liqiyamil islami min ghairil wa'id. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang patut kita utamakan, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit tanpa tiang, gunung-gunung tanpa pasak, 8 planet tanpa tiang gantung-gantungan, bahkan luasnya lautan tanpa semen cor-coran. Salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita sanjung sajikan kepada pelopor yang tak pernah marah, profesor yang telaah, Bapak Revolusi Islam fi sabilillah, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, berpangkat Rasulullah, bertaitel Habibullah. Ia adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman baju baja besi hingga kita memakai dasi, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman sulitnya perang Badar hingga zaman lezatnya telur dadar, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai manusia pantas untuk dipuji dan pantas untuk sombong? Tentu tidak, karena yang pantas untuk dipuji dan yang pantas untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membesarkan diri. Pak, Bapak, Bu, Ibu, pernah dengar kata sombong, Pak, Bu? Ada yang tahu maksud dari kata sombong itu? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa at-takabburu huwa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemimpin di antara para malaikat yang bernama Azazil. Dia adalah seorang makhluk yang sangat mulia. Dia tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia yang bernama Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Namun dengan tegas Azazil menolak dan kemudian dia berkata, "Ya Allah, ana khairum minhu." Wahai Allah, saya jauh lebih baik daripada dia. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Saya diciptakan dari api, sedangkan dia hanya diciptakan dari tanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sangat taat saja bisa menjadi pembangkang karena memiliki sifat sombong. Apalagi kita, makhluk Allah yang sangat lemah, digoda dengan nikmat sedikit saja iman kita sudah goyah. Bahkan ada sebuah kisah tentang seorang nabi yang pernah menyombongkan dirinya kepada umatnya. Ia adalah Nabi Musa alaihissalam. Pernah suatu ketika ia sedang berkumpul dengan umatnya,
Kemudian salah seorang di antara umatnya bertanya, "Ya Rasul, siapakah di antara umatmu ini yang berada di dunia ini yang memiliki kecerdasan yang paling cerdas?" Kemudian Nabi Musa menjawab dengan lantang, "Akulah orangnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Musa dan mengatakan bahwa ada orang yang jauh lebih pintar dan jauh lebih luas pemahamannya dibandingkan Nabi Musa. Orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun pergi menemui Nabi Khidir agar meminta Nabi Khidir bersedia untuk mengajarkannya. Kemudian Nabi Khidir pun menerima ajakan Nabi Musa. Kemudian mereka pun pergi dengan menggunakan sebuah kapal. Di kapal tersebut secara tiba-tiba Nabi Khidir melubangi kapal tersebut. Nabi Musa mengira bahwa Nabi Khidir hendak menenggelami semua orang yang ada di atas kapal. Apakah pernyataan tersebut benar? Tentu salah. Karena apa? Karena Nabi Khidir melihat di belakang mereka terdapat seorang raja yang zalim yang merampas kapal-kapal yang ia temui. Kemudian mereka pun tiba di sebuah pulau. Dan di pulau itu secara tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Kemudian Nabi Musa mengira kembali bahwa Nabi Khidir telah membunuh seorang jiwa yang bersih dan bersih dari dosa. Ternyata perkiraan tersebut salah. Anak tersebut merupakan anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya merupakan orang tua yang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Khidir khawatir ketika anak tersebut dewasa, maka ia akan memaksa kedua orang tuanya untuk ikut menjadi kafir. Selanjutnya, mereka pun tiba di sebuah desa. Dan di desa itu Nabi Khidir melihat ada sebuah bangunan yang roboh, yang hampir roboh. Kemudian dia menegakkan kembali bangunan tersebut. Nabi Musa mengira bahwa ia hendak meminta imbalan dari apa yang telah ia perbuat. Ternyata salah. Nabi Khidir ingin memberitahu bahwa di bawah bangunan tersebut terdapat harta warisan milik dua orang anak yatim, yang mana orang tua mereka merupakan orang tua yang soleh. Dari cerita ini dapat kita ketahui bahwa Nabi saja ketika berbuat sombong langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai manusia biasa, apa yang patut kita sombongkan? Apakah kita malaikat? Bukan. Nabi juga? Bukan. Iblis tentu? Bukan. Lantas apa yang patut kita sombongkan dari diri kita? Apakah kecerdasan? Bisa nggak kita ngalahin kecerdasan Nabi Khidir? Apakah ketampanan? Bisa nggak kita ngalahin ketampanan Nabi Yusuf? Apakah kekayaan? Bisakah kita ngalahin kekayaan Nabi Sulaiman? Ataukah kemuliaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Bisa nggak kita kalahin kesempurnaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Jika tidak, janganlah kita bersifat sombong di atas muka bumi ini, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-37, juz yang ke-15, halaman 285, bagian sebelah kanan, dua ayat dari bawah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahriqal ard wa lan tablugha jibala tula. Yang artinya, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus ke dasar bumi dan tidak akan dapat menandingi tingginya gunung. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sombong susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Orang kalau sudah sombong susah untuk mendapatkan teguran dari orang lain. Karena apa? Karena pintu hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berdoa dan berusaha agar terhindar dari sifat sombong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diambil hikmahnya dari ceramah singkat saya. Yumkin hadza faqat minni, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Syukran ala ihtimamikum ma'an najafi hayatikum. Ma'an najafi hayatina. Ma'an najafi imtihanikum. Wa ma'an najafi umurikum. Khususan li fasilitasi. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.